Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 4 ayat 1 dan 2. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari puji. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih yang melimpah dalam hidup umat-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perebutan dan pertikaian. Pakailah kami sebagai alat anugerah-Mu untuk menyatakan kasih, kehendak memperangkap, menjerumuskan kami ke dalam dosa dan keputusasaan. Pimpinlah dan lindungilah kami di dalam perjalanan kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 tambah 4. Kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersih.
Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-18 setelah Trinitatis diambil dari Lukas 11 ayatnya yang ke-37 sampai ayat yang ke-42. Sebagaimana biasanya, mari kita baca secara bergantian dan di ayat terakhir kita baca bersama. Lukas 11 ayat 37 sampai 42. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Kita baca bersama. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan sejenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, melaksanakannya serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 201 ayat 1 dan 2. Seringku tanya pada diriku, akhir hidupku yang mana? Telah sampai tuai jiwaku di dunia gemerlap. Kala hariku makin senja, jiwa latih tubuhku pun lemah. Cahaya hidup semakin redup, makin meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tenteram meskipun dalam kemelut. Kala matahari terbenam, ketika datang membelah, apakah sulutku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergema, tinggalkan dunia yang penuh cemas, atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang. Lihatlah Tuhan, pergumulanku, padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita ke hadapan Tuhan untuk meminta pertolongan pengampunan dosa kita. Kita bersembah sujud di bawah salibnya, kita berdoa dalam hati masing-masing.
Bapa kami di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 274 ayat 2 dan 3. Waktumu, ibu dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupku. Ada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Karya jeri-Mu demi Tuhan Yesus telah dinyatakan benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia telah tinggal tuai di surga mulia. Ada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah Kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 441 ayat 1 dan 2. Menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginanku
kesusahan tak usah ku gentar, pipinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, teruslah jiwa. Ayat sampai ayat 3. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya sucikanlah ya Yesus diriku yang lemah. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku ini adalah milikku. Di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Firman Tuhan yang akan kita dengar pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Saya baca dalam terjemahan Alkitab Baru 2. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menamainya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu ia menantikan kebun itu menghasilkan buah anggur, tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar darinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan menelantarkannya, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhnya tumbuh onak dan duri. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Horas ma ida sudena. Terpujilah Kristus yang memberi kesempatan kembali kepada kita untuk sejenak meninggalkan seluruh aktivitas kita, untuk kembali datang ke gerejanya mendengar sabda Tuhan. Karena kita yakin dan percaya sabda Tuhanlah yang akan kembali mengarahkan hidup saudara, hidup kita, memberikan hikmat kepada kita untuk menjalani kehidupan yang penuh harapan. Dan kita percaya sabda Tuhan akan menjawab segala tantangan dan pergumulan hidup kita. Kita telah memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis. Dan tema khotbah yang akan kita renungkan dan gumuli ialah Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Teks ini akan relevan jika kita membaca ayat yang terakhir dari pasal 5 tadi. Dikatakan ayat yang ke-7 dikatakan begini, pada kalimat yang terakhir. Dinanti-nantikan keadilan, tetapi yang dapat ialah kelaliman. Dinanti-nantikan kebenaran, tapi yang ada hanyalah keonaran. Ini menjadi penting untuk kita bahas dalam minggu ini karena apa? Tuhan menghendaki kita melakukan keadilan dan kebenaran, bukan kelaliman dan keonaran. Kelaliman mungkin itu akan menjadikan kita bukan menjadi orang yang dikehendaki, atau kita membuat onar baik di sekitar tempat kita, onar di tempat
orang lain atau owner dalam keluarga kita, itu akan membuat kita tidak disukai oleh Tuhan. Nah, Yesaya sebagai nabi mengalami itu. Dia telah menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel supaya orang Israel tahu melakukan keadilan. Dia menyampaikan firman Tuhan supaya umat Israel tahu kebenaran. Supaya apa? Kalau sudah tahu keadilan maka mereka berlaku adil. Supaya mereka melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Kalau mereka tahu kebenaran, mereka akan melakukan kebenaran. Tetapi dalam teks yang baru saja kita baca, apa yang terjadi ketika mereka menanam kebun anggur dan buahnya ialah buah yang asam, bukan buah yang manis. Itu menggambarkan berarti kebun itu tidak menghasilkan sesuai dengan harapan pemilik kebun anggur. Sama seperti saudara-saudara ketika saudara masuk kuliah atau memulai studi, entahkah itu di SMP, SMA, universitas, harapannya ialah saudara menghasilkan ijazah, menghasilkan gelar yang akan membanggakan orang tua. Kalau selama ini orang tua kita di kampung atau di kota terbungkuk-bungkuk mencari dana untuk kebutuhan kita, terbungkuk-bungkuk untuk mencari kebutuhan kita. Tapi saat kita tamat, entah ke SMP, SMA atau di wisuda, dia sedikit pongah atau membusungkan dadanya begini kepada orang. Karena apa? Anakku sarjana, berhasil. Artinya kebun anggurnya menghasilkan kebun anggur yang manis. Karena anaknya bisa mengikuti pewisudaan. Karena anaknya bisa menamatkan SMA. Ada harapan banyak dari kebun anggur itu dalam diri saudara. Tetapi yang dia dapatkan, anaknya sudah kuliah. Tapi yang dia dapatkan adalah keonaran. Yang dia dapatkan ialah berita-berita yang tidak baik. Anaknya tidak kuliah. Anaknya melawan dosen. Anaknya bolos. Anaknya menghabiskan uang kuliah. Maka saudara-saudara adalah kebun anggur yang asam, memilukan, pahit. Kalau ditanya orang tua, yang orang tua teman orang tua kita, orang lain orang tua kita, bagaimana anakmu di Medan? Jangan tanya itu. Sakit hatiku gara-gara sikap perilakunya. Karena apa? Karena kebun anggurnya menghasilkan buah yang asam, pahit. Ada orang yang suka. Tapi kalau anaknya baik, berprestasi, mendapat beasiswa lagi, senang kepada dosen, disenangi orang satu kos-kosan, mendapatkan kabar baik dari Medan. Ketika tetangga bertanya, gimana anakmu Inang, Eda? Wow, anak saya itu baik sekali, kuliahnya sukses. Dapat beasiswa lagi. Apa enggak bangga orang tua cerita tentang kita. Artinya apa? Kebun anggurnya menghasilkan buah yang manis. Sekarang saudara, anggur yang mana? Ayo, manis atau asam? Manis atau asam? Manis atau asam? Kurang tegas, berarti agak asam manis gitu ya. Asam manis mungkin ya. Manis atau asam? Sekitar 60% tenaganya. Sekali lagi, manis atau asam? Wow, ucapanmu, doamu, itu kan. Jadi kalau engkau berkata kebun anggurmu manis, maka peliharalah. Kalau ada rumput yang mengganggu pertumbuhan kebun anggurmu, tebas, siangi. Artinya kalau ada temanmu mengajak, yuk bro, bentar dulu bro, main bro begini. Karena engkau menganggap dia toksit. Toksit dalam perkuliahan kan. Skip. Tolak. Karena ini meracuni kebun anggur kita kan. Kita mau tamat dengan gelar sarjana.
atau tamat dengan taruna yang baik, tamat dengan SMA yang baik, supaya punya harapan besar. Apa gunanya tamat SMA nilainya rata-rata 7, tidak memenuhi syarat untuk ke jenjang berikutnya. Tapi tamat nilai 9,9, wow, melamar ke USI, bukan ke USI, ke UI maksud saya. Gol kan? Melamar ke USU gol, melamar ke ITB gol. Itu karena apa? Ijazahnya dan isinya dalam pikirannya 9,9. Tapi kalau 7,5 ya menantilah universitas swasta atau di bawah negeri. Artinya memang lebih enaknya kuliah di luar negeri kan? Kalau negeri kan USU, ITB, UGM, Undip, itu kan kuliah dalam negeri kan? Tapi kalau kuliah di luar negeri, UHN kan gitu kan? Atmajaya, UKI, itu namanya kuliah di luar negeri. Tidak apa-apa, sama itu dalam negeri, luar negeri. Yang penting apa? Outputnya harus menjadi kebun anggur yang manis. Jangan kebun anggur yang masam. Dalam teks tadi kita lihat ketika kebun anggurnya masam, apa kata Tuhan? Aku tidak mau lagi menyiangi kebun itu. Aku akan membongkar temboknya supaya datang orang menghancurkan, menginjak-injak kebun anggur itu. Artinya apa? Kalau kita didengar orang tua kita hasilnya masam, maka dia membiarkan kita di medan ini. Pak, mak kirim dulu uang beasiswa saya. Tahankanlah di situ. Kau pun tak beres kau. Nah itu kan masam. Jadi nggak dikirim apa-apa, nggak ditolong kita. Tapi kalau manis, jangan-jangan belum kita minta langsung bunyi SMS banking kan, kling kling. Nah itu tambah saldo Anda bertambah kan itu. Maka bisa ngajak teman makan bakso kan itu. Berbagi berkat. Nah ini yang kita lihat dari teks hari ini. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Maka keadilan itu ialah berlakulah adil, melakukan kehendak Tuhan dalam panggilanmu sekarang. Tuhan menginginkan kebenaran, lakukanlah kebenaran sehingga akan menghasilkan orang ialah bagaimana cara kita agar kita mampu menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama dalam teks tadi kalau kita baca ayat 1 dan atau tidak. Kalau Tuhan yang menanam kebun anggur itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang menyuruhmu kuliah di kota Medan ini, sekolah di kota Medan ini, harapannya ialah orang pintar di dalam Tuhan akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Jadi pastikan siapa yang menanam kebun anggur itu. Siapa yang menyuruh kita, kan tugas panggilan kita masing-masing. Apakah Tuhan yang menanam atau bukan? Ini yang pertama, caranya ialah supaya kita menghasilkan keadilan dan kebenaran. Maka pastikan siapa yang menanam, siapa yang memulai, siapa yang menyuruh Anda melakukan tugasmu hari ini. Kalau Tuhan yang menyuruhmu kuliah, Tuhan menyuruhmu sekolah belajar, maka hargailah panggilan Tuhan ini. Selesaikan semua tugas-tugasnya, tugas-tugas perkuliahan, tugas-tugas sekolah dengan baik dan benar. Ini yang pertama. Yang kedua, pencarian buah yang baik. Kita baca ayat 2 yang keempat nanti ya, pencarian buah yang baik. Tadi sudah saya gambarkan, kalau kebun anggur itu menghasilkan asam, siapapun tidak akan menyukai kita. Tapi kalau kebun anggur itu menghasilkan yang manis, maka orang menyukai kita. Nah pastikan apakah saudara dalam berkarya sekarang, belajar, menuntut ilmu ini sedang mencari buah yang asam atau sedang mencari buah yang manis. Kalau saudara mencari buah yang manis, maka nanti pulang dari gereja ini, tempellah di depan meja belajarmu ini anggur yang manis. Sehingga targetmu jelas,
berjalan menghasilkan buah anggur yang manis. Targetmu jelas, apa yang dikerjakan selama beberapa tahun sekolah, kuliah, jelas. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, saya pastikan orang tua saya akan datang ke auditorium ini menyaksikan saya di wisuda. Menyaksikan saya diberangkatkan dari sekolah SMA ini menuju perguruan tinggi negeri. Ini karena apa? Anda sudah punya target menjadi buah anggur yang manis. Punya target. Jadi bagaimana melakukan keadilan dan kebenaran? Maka pastikan kau mencari buah anggur yang mana. Kalau yang manis, maka tempellah, buatlah schedule kehidupanmu. Arrange, atur cara kerjamu, cara belajarmu, atur cara bertemanmu, atur ekonomimu. Jangan habiskan banyak ke tempat-tempat kafe-kafe atau ke dugem. Tapi lebih banyaklah pergi ke Gramedia. Cari buku yang berkualitas. Pergilah ke tempat-tempat di mana engkau bisa menambah ke dalam dirimu NA. Itu yang dicari sekarang, NA. Need of achievement. Saudara kalau tamat dengan IP cum laude 4,0 tidak dibutuhkan perusahaan-perusahaan. Yang dibutuhkan perusahaan sekarang ialah soft skillmu. Need of achievement, NA. Tambahkanlah ke dalam dirimu kebutuhan-kebutuhan, kompetensi-kompetensi yang akan membuat dirimu menghasilkan anggur yang manis. Kalau saudara nanti melamar setelah tamat dengan menyandang cum laude, lalu wawancara, pertanyaan pertama, apakah saudara bisa membawa sepeda motor? Tidak. Oh, apakah saudara bisa bawa mobil? Tidak. Bah. Walaupun engkau IP 4,0 dicoret namanya. Cirik, 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 cirik. Mengapa? Kalau saudara diterima nanti, maka perusahaan akan menggaji supir, membawa kau kerja dan pulang kerja. Membayar supir, perusahaan rugi. Maka ini hanya kebutuhan sederhana, needs of achievement, kebutuhan sederhana itu. Oh Pak Pendeta, saya tidak bisa belajar sepeda, bawa sepeda motor, apalagi bawa mobil, nggak ada mobil kami. Betul, kita tidak punya mobil, tapi mungkin kawan kita punya mobil. Waktu berteman kita bilang, hey bro, pinjam bro, ajari aku, ajari lu aku. Bisa kan? Itu pertemanan untuk menambahkan skill kepada kita. Jadi kalaupun nanti IP-mu pas-pasan 2,75, ditanya, kau punya sepeda motor? Punya. SIM C? Oh ada. Bisa mobil? Bisa. Ada SIM A-mu? Bisa. Oh ya, ya besok datang lagi ya. Untuk tahapan berikutnya. Karena apa? Kebutuhan-kebutuhan dasar sudah dia miliki. Berarti cocok kawan ini untuk menduduki jabatan sales. Tidak perlu lagi sepeda motor. Tidak perlu lagi beli mobil kepada kawan ini. Tidak perlu lagi ini. Ini meringankan beban kerja dan ekonomi perusahaan. Paling-paling perusahaan panggil vendor, kasih mobil kepada dia. Dan dia akan merawat, dia diterima. Nah hal-hal seperti ini akan menghasilkan buah anggur yang manis. Daripada menghabiskan waktu di kafe berjam-jam, ngobrol teman-teman berjam-jam, ngobrol dosen berhari-hari, ngapain? Tapi butuhilah dirimu dengan keahlian yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, konsekuensi buah yang busuk. Digiling, diputar, diukir, dilakukan sesuatu. Supaya apa? Menghasilkan keramik yang mahal. Jadi kalaupun kita mengalami suka duka dalam perkuliahan sekolah-sekolah kita, yakinilah itu akan menghasilkan anggur yang manis. Yang kedua, kita harus punya tanggung jawab pribadi. Jika Tuhan telah memberikan kita menjadi kebun anggur, kita taat, maka bertanggung jawablah dalam tugas panggilanmu, mengawal dan mengakhiri. Karena ada banyak orang mengawal
lebih baik katanya. Masuk mendaftar kuliah, masuk mendaftar sekolah SMA, tapi tidak berhasil sampai pada akhir. Di tengah jalan putus sekolah, tidak pulang dengan gelar. Jadi kalau dimulai dengan baik, dengan kekuatan dan Tuhan yang menanam, bertanggung jawablah menyelesaikan sampai pada akhirnya membuat orang tua kita bangga berdiri tegak tatkala melihat kita di wisuda. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesempatan untuk pertobatan. Jika sekarang engkau evaluasi dirimu hampir menuju buah yang busuk, yang masam, hampir menuju itu, masih ada waktu merenung, menata ulang diri kita lagi. Evaluasilah cara belajarmu tadi. Evaluasilah cara pertemananmu, evaluasilah cara menata keuanganmu, evaluasilah semuanya, cara ibadahmu. Maka yakinlah engkau akan menghasilkan perubahan yang signifikan. Minimal ketiga hal ini yang akan kalian bawa, yang kita bawa ke rumah kita masing-masing, supaya kita menjadi orang Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengajar kami untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Hanya orang yang melakukan keadilan dan kebenaran akan menghasilkan pohon anggur yang manis. Tetapi tatkala Tuhan menghendaki keadilan yang datang kelaliman, Tuhan menghendaki kebenaran yang datang keonaran, maka yang akan terakhir terlihat dari hidupnya ialah kebun anggur yang asam. Karena itu kami tidak ingin menjadi kebun anggur yang asam, tapi kami ingin menjadi kebun anggur yang manis. Karenanya kami mohon Tuhan kuatkanlah kami, supaya kami menyadari bahwa Tuhanlah yang menanam kebun anggur itu, menanam kami di dunia ini, sehingga kami harus bertanggung jawab merawat kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga membagi pada orang tamunya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepadaku beri persembahan tangan kiri, kau kepalaku yang kanan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberi kami kesempatan memasuki minggu kedua Oktober 2023 ini. Berkatilah kami yang hadir saat ini, apapun pergumulan kami, Tuhan tolonglah kami menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kami, sehingga kami pada akhirnya bersukacita atas pertolongan Tuhan. Berkatilah setiap usaha kami, sekolah kami, kuliah kami, mengasihi kami, yang mendukung kami dalam proses kehidupan kami, sehingga mereka menjadi saluran berkat bagi kami. Berkatilah gereja-Mu ini, GKPI, berkatilah mereka menjadi alat Tuhan mewartakan kasih Injil kepada kami seluruh warga jemaatnya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami karena Tuhan mendengar mengabulkan, karena kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin.